Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal persamaan trigonometri pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 SMA. Nah, buat kalian yang belum menyimak materinya, link videonya ada di deskripsi ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, berikut adalah soal persamaan trigonometri yang akan saya bahas, dari mulai persamaan trigonometri yang sederhana sampai persamaan trigonometri yang lebih kompleks, termasuk di dalamnya persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya simak pembahasannya berikut ini. Kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya, yaitu sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, dari persamaan ini kita bentuk ke persamaan sin X sama dengan sin alfa. Di sini ada setengah akar 3, kita ingat bahwa setengah akar 3 itu merupakan nilai dari sin 60 derajat. Sehingga kita peroleh sin X sama dengan sin 60 derajat. Dari sini kita peroleh alfa sama dengan 60 derajat. Baru kita masuk ke rumus penyelesaian untuk persamaan sin yang pertama, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan alfanya yaitu 60 derajat, jadi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Baru setelah ini kita coba untuk nilai K sama dengan 0. Kita akan memperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah dengan K kita ganti dengan 0, jadi 0 kali 360 derajat. Kita hitung di sini, 0 kali 360 derajat itu 0, ditambah 60 derajat, hasilnya 60 derajat. Nah, kita lihat kembali di soal, X-nya itu berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, sehingga X sama dengan 60 derajat ini dia memenuhi. Berikutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Kita akan memperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Oke, kita hitung X sama dengan 60 derajat plus 360 derajat, kita jumlahkan, hasilnya X sama dengan 60 tambah 360, yaitu 420 derajat. Nah, kita lihat X sama dengan 420 derajat ini, dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Baru setelah itu kita masuk ke rumus penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya yaitu 60 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, sehingga X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat itu 120 derajat. Jadi 120 derajat plus K kali 360 derajat. Langkah berikutnya sama. Kita coba dulu untuk K sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti dengan 0, jadi 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu 0, ditambah dengan 120 derajat, hasilnya sama dengan 120 derajat. Karena 120 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, maka X sama dengan 120 derajat ini dia memenuhi. Baru setelah itu kita coba untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah K kita ganti dengan 1 kali 360 derajat. Kita hitung X sama dengan 120 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat, yaitu 360
derajat. Kita jumlahkan sehingga kita peroleh X sama dengan 480 derajat. Karena X sama dengan 480 derajat ini tidak memenuhi atau tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, maka dia tidak memenuhi kehimpunan penyelesaiannya. Dan yang memenuhi hanya X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 120 derajat. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos X min 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. 2 cos X min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini akan kita bentuk kepersamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi kita jadikan dulu 2 cos X sama dengan 1, sehingga kita peroleh cos X sama dengan setengah. Ingat di sini ada setengah. Setengah itu merupakan nilai dari cos 60 derajat. Sehingga kita peroleh cos X sama dengan cos 60 derajat. Jadi di sini alfanya itu sama dengan 60 derajat. Setelah itu kita masuk ke rumus penyelesaian yang pertama untuk persamaan cos, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan di sini alfanya sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Baru kita coba untuk K sama dengan 0, kita akan memperoleh X sama dengan 60 derajat plus K-nya kita ganti 0, jadi 0 dikali dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 60 derajat. Oke, lihat lagi di soalnya, X-nya berada pada rentang 0 sampai 360, jadi X sama dengan 60 derajat ini dia memenuhi ya. Setelah itu kita coba untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah dengan K kita ganti dengan 1, jadi 1 kali 360 derajat. Oke, kita hitung X sama dengan 420 derajat. Karena X sama dengan 420 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, sehingga dia tidak memenuhi syaratnya ya. Oke, baru setelah itu kita masuk ke rumus penyelesaian yang kedua untuk persamaan cos, yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan di sini akan sama dengan negatif alfa, yaitu negatif 60 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, langkahnya sama, kita coba untuk K sama dengan 0, kita akan memperoleh X sama dengan negatif 60 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat. Oke, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 60 derajat. Oke, karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, maka X sama dengan negatif 60 derajat ini dia tidak memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh X sama dengan negatif 60 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Kita hitung X sama dengan 300 derajat. Oke, karena dia berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, maka X sama dengan 300 derajat ini memenuhi syaratnya. Sehingga yang memenuhi hanya yang 60 derajat dan 300 derajat. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tangan 2x min 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya, yaitu akar 3 tangan 2x min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini akan kita bentuk kepersamaan tangan x sama dengan tangan alfa. Nah, jadi dari sini kita peroleh akar 3 tangan 2x itu akan sama dengan 1. Sehingga tangan 2x sama dengan 1 per akar
3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga kita memperoleh tangen 2x sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, di sini ada sepertiga akar 3. Ingat bahwa 1 per 3 akar 3 itu merupakan nilai dari tangen 30 derajat, sehingga kita memperoleh tangen 2x sama dengan tangen 30 derajat. Nah, jadi 30 derajat ini adalah alfanya. Baru setelah itu kita masuk ke rumus penyelesaian untuk persamaan tangen, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Kita masukkan untuk x-nya, di sini x-nya adalah yang 2x ini. Jadi 2x sama dengan alfa, yaitu 30 derajat, ditambah dengan k kali 180 derajat. Nah, ini kita jadikan dulu ke bentuk x sama dengan. Jadi kedua ruasnya kita bagi dengan 2, sehingga kita memperoleh 2x bagi 2 itu x sama dengan 30 derajat bagi 2 itu 15 derajat. Kemudian 180 derajat bagi 2 itu 90 derajat. Jadi 15 derajat plus k kali 90 derajat. Baru selanjutnya kita coba untuk k sama dengan 0, sehingga kita memperoleh x sama dengan 15 derajat ditambah dengan k kita ganti dengan 0, jadi 0 kali 90 derajat. Sehingga kita memperoleh x sama dengan 0 kali 90 itu 0 plus 15 derajat sama dengan 15 derajat. Kita lihat di soalnya x-nya itu berada pada rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Sehingga x sama dengan 15 derajat ini dia memenuhi syaratnya. Baru kita coba untuk k sama dengan 1, kita akan memperoleh x sama dengan 15 derajat ditambah dengan 1 kali 90 derajat. Sehingga x sama dengan 105 derajat. Kita lihat 105 derajat juga berada pada rentang 0 sampai 180 derajat. Sehingga x sama dengan 105 derajat ini dia memenuhi. Nah, selanjutnya kita coba untuk k sama dengan 2, kita akan memperoleh x sama dengan 15 derajat ditambah dengan 2 kali 90 derajat. Sehingga kita memperoleh 15 derajat ditambah 180 derajat itu 195 derajat. Karena x sama dengan 195 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, maka dia tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya yang 15 derajat dan 105 derajat. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Soal nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 270 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Dari sini kita bisa membuat pemisalan. Yang kita misalkan adalah sin x sama dengan p. Sehingga persamaan 2 sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0 ini akan menjadi 2 sin kuadrat x, sin x-nya itu p, jadi 2p kuadrat ditambah p sama dengan 0. Dari sini dia memiliki faktor yang sama, yaitu p, sehingga p-nya bisa kita keluarkan. Jadi p dikalikan dengan 2p ditambah dengan 1, hasilnya sama dengan 0. Oke, sehingga kita peroleh pembuat nolnya, yaitu p sama dengan 0, atau 2p plus 1 hasilnya sama dengan 0. 2p plus 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh p sama dengan negatif setengah. Nah, jadi dari sini kita peroleh dua persamaan, yaitu p sama dengan 0 dan p sama dengan negatif setengah. Ingat, p tadi sama dengan sin x. P sama dengan 0, maka kita peroleh sin x sama dengan 0.
Oke, jadi kita akan mencari himpunan penyelesaian yang pertama untuk sin X sama dengan 0. Lihat di soal rentangnya itu antara 0 derajat sampai dengan 270 derajat. Sin yang nilainya 0 pada rentang tersebut hanyalah sin 0 derajat dan sin 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 180 derajat. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua untuk persamaan P sama dengan negatif setengah. P-nya tadi sin X, jadi kita peroleh sin X sama dengan negatif setengah. Kita bentuk dulu ke persamaan sin X sama dengan sin alfa, di mana di sini ada negatif setengah, itu merupakan nilai dari sin 210 derajat. Jadi alfanya itu adalah 210 derajat. Oke, setelah ini kita masuk ke rumus penyelesaian untuk persamaan sin. Yang pertama rumusnya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan X sama dengan alfanya 210 derajat plus K kali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Kita masukkan 0 kali 360 derajat itu 0, 0 ditambah 210 derajat itu 210 derajat ya, sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan 210 derajat. Karena dia berada pada rentang 0 sampai 270 derajat, maka X sama dengan 210 derajat ini dia memenuhi. Baru kita coba untuk K sama dengan 1. Kita akan memperoleh 1 kali 360 derajat itu 360 derajat ditambah 210 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 360 tambah 210, hasilnya 570 derajat. Karena dia tidak masuk dalam rentang 0 sampai 270 derajat, maka X sama dengan 570 derajat ini dia tidak memenuhi. Setelah itu kita masuk ke rumus penyelesaian yang kedua untuk persamaan sin, yaitu 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Kita masukkan untuk alfa 210 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, kita hitung X sama dengan 180 dikurangi 210, hasilnya negatif 30 derajat. Jadi negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Langkahnya sama, kita coba untuk K sama dengan 0, kita akan memperoleh 0 kali 360 derajat itu hasilnya 0 ditambah negatif 30 derajat, hasilnya X sama dengan negatif 30 derajat. Karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 270 derajat, maka X sama dengan negatif 30 derajat ini dia tidak memenuhi ya. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh K-nya 1 kali 360 derajat itu 360 derajat, ditambah negatif 30 derajat. 360 dikurangi 30, hasilnya X sama dengan 330 derajat. Oke, lihat di sini, X sama dengan 330 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 270 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya yang X sama dengan 210 derajat. Oke, kita sudah memperoleh himpunan penyelesaian yang pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua. Sehingga himpunan penyelesaian keseluruhannya adalah X sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 210 derajat. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Soal nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 30 derajat sama dengan sin 50 derajat untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Ya, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Cos X min 30 derajat sama dengan sin 50 derajat ini akan kita ubah ke bentuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi kita akan bentuk sin 50 derajat ini ke bentuk
cos alfa. Nah, untuk membentuknya, kita ingat kembali relasi sudut trigonometri. Di sini ada tabel. Jadi tabel ini kalau patokannya itu menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat, maka yang semula sin akan berubah menjadi cos. Oke, kita akan bentuk sin 50 derajat ini. Kita tuliskan dulu, sin 50 derajat akan sama dengan sin. Ingat, di sini ada 50 derajat dan kita bisa menggunakan patokan 90 derajat. Di mana 50 derajat ini bisa kita peroleh dari hasil 90 derajat dikurangi 40 derajat, ya kan? Sin 90 derajat dikurangi 40 derajat. Dia berada di kuadran 1, sehingga tanda sesuai kuadrannya itu positif. Kemudian yang semula sin, dia berubah menjadi cos. Jadi di sini menjadi cos theta. Tetanya itu adalah yang 40 derajat ini. Jadi cos 40 derajat. Jadi kita peroleh sin 50 derajat itu sama dengan cos 40 derajat. Sehingga cos X min 30 derajat sama dengan cos 40 derajat. Nah, dari sini baru kita bisa menyelesaikan persamaannya. Jadi di sini alfanya sama dengan 40 derajat. Baru setelah ini kita masuk ke rumus penyelesaian untuk persamaan cos yang pertama, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Nah, di sini X-nya itu adalah X min 30 derajat. Kemudian alfanya sama dengan 40 derajat. Jadi 40 derajat plus K kali 360 derajat. Kita jadikan yang di ruas kiri hanya X, sehingga kedua ruasnya kita tambah dengan 30 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 40 tambah 30, 70 derajat, plus K kali 360 derajat. Oke, setelah dapat bentuk ini baru kita coba untuk K sama dengan 0 yang pertama. Sehingga 70 derajat ditambah 0 kali 360 derajat itu 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 70 derajat. Karena 70 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, maka dia memenuhi ya. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh X sama dengan 1 kali 360 derajat itu 360 derajat ditambah dengan 70 derajat. Hasilnya 430 derajat. Jelas bahwa 430 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus penyelesaian yang kedua untuk cos, yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. X-nya sama, yaitu X min 30 derajat sama dengan negatif alfa, alfanya 40 derajat, jadi negatif 40 derajat, ditambah dengan K kali 360 derajat. Sama, kita bentuk yang ruas kiri hanya X, sehingga kita jumlah kedua ruasnya dengan 30 derajat. Kita peroleh X sama dengan negatif 40 derajat ditambah 30 derajat. Negatif 10 derajat plus K kali 360 derajat. Setelah itu kita coba untuk K sama dengan 0. Kita akan memperoleh K kali 360 derajatnya 0. 0 ditambah negatif 10 derajat. Jadi X-nya sama dengan negatif 10 derajat. Jelas bahwa negatif 10 derajat tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Kita coba untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh K kali 360 derajat, 1 kali 360 derajat itu 360 derajat, kemudian ditambah dengan negatif 10 derajat, hasilnya X sama dengan 350 derajat. Nah, jelas bahwa 350 derajat juga tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat. Sehingga X sama dengan 350 derajat ini dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya yang memenuhi, yaitu X sama dengan 70 derajat.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian juga bisa simak video lainnya di sini.